Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Adik. Waalaikumsalam. Ya baik Bapak, Ibu, perkenalkan nama saya Hamdan Jelani, saya perawat dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini apakah benar dengan Bapak Rio? Ya Bapak, tujuan saya di sini adalah untuk melanjutkan pengkajian tahap 1 yang kemarin minggu lalu kita lakukan. Dari pengkajian itu kan kita sudah dapat hasilnya bahwa Bapak mengalami diabetes mellitus ya. Kemarin saat pengukuran gula darah Bapak sekitar 350 yang tergolong tinggi. Di sini Bapak saya akan melakukan pengukuran atau pengkajian tahap 2 untuk mengetahui kelanjutan kesehatan Bapak dari minggu lalu ke minggu yang sekarang saat saya kaji. Di sini saya akan mengontrak waktu dulu Bapak dan Ibu selama 45 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Ya baik, dan Bapak dan Ibu juga bersedia. Baiknya kita bicara di sini aja Pak ya, biar lebih nyaman. Ya Bapak, sebelum saya melakukan tindakan, ada baiknya kita bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim untuk memudahkan pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ingin saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, serta Adik, seperti apa Pak gambaran penyakit yang Bapak alami ini setelah pengkajian kemarin? Apakah dari situ adakah gambaran yang menunjukkan bahwa Bapak mengalami peningkatan kadar gula darah kembali? Ada. Ibunya melihat seperti apa? Bapaknya apakah gejala-gejala yang seperti minggu lalu saya kaji ada muncul kembali di Bapak ini? Masih ada muncul. Oh, masih ada muncul ya. Jadi munculnya itu sering nggak atau cuma satu kali dalam seminggu aja? Nggak menentu. Oh, nggak menentu. Tapi tetap muncul ya? Tetap. Oh iya. Biasanya Bapak Ibu yang diketahui tanda dan gejalanya seperti apa yang Bapak alami saat mengalami diabetes ini? Bapak bilang sakit kepala, terus suka berbaring, dan dia suka buang air kecil. Oh, suka buang air kecil lah. Bapak juga merasakan itu Pak? Iya. Adiknya sering lihat bapaknya suka buang air kecil? Iya, saya sering lihat. Pada saat malam hari ya? Iya, Oh, malam hari. iya, malam hari. Itu berarti itu saat Bapak mengalami gejala itu gulanya Bapak sedang naik. Nah, jadi itu yang biasa dialami pada pasien diabetes mellitus. Jadi sebelum lanjutkan, saya ingin bertanya lagi kepada Ibu, seperti apa keluarga saat mengetahui Bapak sedang meningkat gula darahnya? Apakah langsung dibawa ke instansi kesehatan atau dilakukan suatu misalkan dikasih obat dulu di rumah? Apa langsung dibawa ke rumah sakit atau seperti apa? Dikasih obat rutin. Cuma kalau masih gula darahnya naik atau Bapak merasakan sakit yang lebih parah, kami bawa Bapak ke rumah sakit terdekat. Oh, ya. Berarti sebaiknya kalau memang saat Bapak setelah diberikan obat, Bapaknya tetap merasa Bapaknya kurang fit atau masih merasa diabetesnya masih tinggi, mungkin bisa segera mungkin dibawa ke instansi kesehatan Bu ya. Ibu, selanjutnya sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana apakah Ibu atau adik serta Bapak mengetahui akibat masalah yang dialami Bapak ini bisa terjadi apa aja? Misalkan Bapaknya atau akibatnya dari DM ini, apakah Ibu mengetahui atau adik juga mengetahui, ataukah Bapak mengetahui bisa mengakibatkan apa ke Bapak? Gula darahnya makin naik. Mungkin makin sakit kepala ya Pak ya? Iya, bukan itu aja, Ibu, Bapak, dan adik, mungkin akibat yang bisa Bapak terima, mungkin Bapak bisa mengalami penyakit lain, juga bisa memicu terjadinya penyakit lain seperti ada penyakit ginjal dan sebagainya, atau Bapak bisa komplikasi. Jadi sebisa mungkin Ibu, seperti pertemuan kita yang di minggu lalu, Ibu bisa mengontrol kadar gula yang dialami Bapak. Nah selanjutnya Ibu bagaimana Bu saat melakukan pengontrolan kadar gula Bapak ini? Apakah dari keluarga sendiri ada misalkan pantangan yang Bapak nggak boleh lakukan atau Bapak nggak boleh makan selama dia mengidap penyakit diabetes? Makan makanan manis, minum minuman manis. Cuman nih kadang bapaknya kalau pagi hari suka bikin teh manis sendiri gitu. Kami nggak tahu, jadi suka kecolongan. Iya. Oh, Bapak suka minum teh manis Pak ya? Iya. Oh, Bapak sebaiknya makan makanan manis atau minuman manis dikurangi. Nanti minta aja ke istrinya atau minta bantu sama adiknya deh, bisa dibantu Bapaknya deh ya. Iya. Nanti bisa dibantu kalau memang Bapak lagi pusing atau lagi kurang sehat, nanti bisa dibantu membuatkan teh dengan tanpa gula atau dengan gula yang diresepkan oleh dokter. Dikasih Bu ya gulanya dari dokter Bu ya. Dikasih. Nah, itu ada gula yang dikasih oleh dokter, nanti bisa digunakan Pak, jangan buat sendiri, nanti Bapak tiba-tiba naik kadar gulanya kan, nanti kasihan adik sama ibunya jadi pusing nanti kayak gitu. Selanjutnya dari keluarga sendiri apakah sering mengatur pola makan tuh setiap hari ya, atau memang ada saat Bapak nggak kambuh itu dibebaskan makannya itu seperti apa? Setiap hari.
cuman bapaknya kadang masih suka makan makanan sembarang gitu. Bapak suka makan makanan manis Pak ya? Iya. Ya Bapak tadi kan istrinya sudah bilang tuh udah dimasakkan yang beda tuh, nasinya juga dibedakan. Nanti ada juga bantu ngasih tahu ke bapaknya kalau nggak boleh ya. Bapaknya dia yang nakal. Ini bapaknya nah ya, bapaknya nanti kalau ada keluarga ingatkan itu mungkin demi kebaikan bapak juga, jadi bapak bisa dengarkan dengan baik ya apa yang diberitahu istrinya, diberitahu adiknya, karena nanti saat bapaknya lagi naik gula darahnya nanti bapaknya pusing sendiri nanti, jadi keluarga juga ikut pusing karena bapak kan kepala keluarga di sini. Selanjutnya lingkungan di sekitar sini bagaimana Bu? Apakah lingkungan sekitar sini ada banyak sampah atau ada banyak asap-asap yang bisa buat bapak jadi sakit? Apakah ada Bu? Nggak ada, bersih di Oh sini. berarti lingkungan sini bersih, berarti bapak menurut bapak lingkungan di sekitar rumah bapak enak aja Pak untuk ditinggali saat bapak mengalami diabetes? Oh iya, adiknya juga kayak mana? Bapaknya nih sering berokok kah kalau boleh tahu bapaknya? Oh, bapaknya ini tidak berapa. Oh tidak berokok, ya bapaknya nggak merokok, bagus, dan merokok kayak itu untuk menjaga kadar gula bapak. Jadi lingkungan di sekitar bapak ini alhamdulillah saya juga lihat bersih, nggak ada hal-hal yang memang mengacu untuk bapak bisa kena penyakit yang lainnya. Selanjutnya yang saya tanyakan, apakah bapaknya ini sering stres untuk memberikan suatu hal? Iya, Stres bapak ya? ini kadang suka memendam masalah gitu, nggak mau cerita, ada masalah sedikit, tiba-tiba kepikiran, cuma nggak mau mengungkapkan gitu. Oh, bapaknya nggak mengungkapkan ya? Bapak jangan kayak gitu. Bapak itu sebaiknya kalau bapak punya masalah bisa ceritakan ke istrinya, ke adiknya, atau adiknya bisa ajak bapaknya ngobrol terus. Karena kan kalau orang sedang sakit diabetes tuh kepalanya agak pusing atau ada kayak lemes. Jadi ibu dan adik bisa kayak kalau ada bapak ada masalah bisa diajak ngobrol atau diajak main sama anaknya, kan ada anaknya 2 Pak, bisa diajak main. Nah selanjutnya Pak, terjadi masalah ini tuh apakah membuat peran bapak sebagai kepala keluarga, bapak merasa sendiri gak perannya sebagai keluarga, apa kepala keluarga apakah maksimal saat bapak mengalami penyakit diabetes ini? Kurang ya. Kurangnya dalam seperti apa Pak? Biasa kalau kamu gitu suka pusing jadi terganggu. Oh iya, nah bapak tahu sendiri kan, dan ibu serta adik tahu sendiri itu, bapak bilang pokoknya seperti kamu jadi bapaknya tidur saja pusing, jadi sebisa mungkin tadi hal-hal yang sudah saya sampaikan seperti menjaga pola makan, menjaga minumnya manis-manis, serta kalau ada pikiran disampaikan aja kepada ibu, kepada anak-anaknya supaya masalah itu selesai dan bapak tidak memikirkan masalah itu sendirian. Jadi gula darah bapak lebih stabil. Baik Bapak, berhubung ada teman saya satunya, saya alihkan ke teman saya untuk melakukan pengkajian kepada keluarga Bapak. Saya pamit dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan pengkajian yang tadi saya lakukan dengan rekan saya. Sebelumnya untuk pengecekan bapaknya biasanya dibawa kemana ya Bu? Kami bawa bapak biasanya ke rumah sakit terdekat, Sus. Ke rumah sakit terdekat berarti di rumah sakit Mutis ya Bu ya? Kira-kira berapa kali Bu dalam sebulan? Tidak menentu, Sus. Kadang sekali, kadang 2 kali. Kadang sekali, kadang 2 kali dalam sebulan Bu ya? Ya. Baik, jadi setelah intervensi dan pengkajian yang tadi saya lakukan dengan rekan saya, dari hasilnya suami ibu kan terkena diabetes mellitus Bu ya, bisa dijaga dulu pola makannya agar gula darahnya stabil, seperti mengurangi mengurangi makan manis, mengurangi minum manis, kayak gitu Bu ya. Terus kalau makan nasi kalau bisa jangan pas panas-panas, seperti itu. Ya Bu ya. Ini adiknya ya? Ya. Anaknya yang pertama. Yang kedua. Sesuai kontrak waktu kita kemarin ya, saya akan mengecek gula darah bapaknya Bu ya, supaya kita tahu berapa nih hasil bapaknya Bu ya. Sedia Pak ya? Iya. Saya sampai dulu. Jadi gitu. Ditusuk atas? Iya. Mau ditusuk? Enggak. Sakit. Si Pak ya.
hasil gula darahnya 300 Pak ya, hasilnya 300 Bu ya, tinggi. Tinggi banget kayak terus tadi tuh. Iya, tinggi banget hasil bapaknya 300 ya Bu ya. Baik Bapak, Ibu, jadi di sini saya sudah melakukan tindakan pemeriksaan GDS Bu ya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk mengecek gula darah bapaknya ya Bu ya. Kurang lebih itu saja, kerjasama yang sangat baik. Sebelum kita mengakhiri tindakan, baiknya kita berdoa dulu untuk kesembuhan Bapak dan Ibu cukup mengaminkan saja, dan adiknya cukup mengaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si asyidul basi fina safila sifa'a ila sifa'u kasifa'a la ilaha illa anta. Amin. Saya pamit ya Pak Bu. Ya, Saya pamit ya Dek ya.